Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang saya buat dengan judul Analisa Sistem Informasi Web Ujian Online. Tugas yang saya buat ini untuk memenuhi nilai tugas pengganti kuis untuk mata kuliah IMK atau Interaksi Manusia dan Komputer. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Ardi Satria Nugroho dari kelas 12 4C Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini ada latar belakang. Sistem ujian dengan menggunakan komputer atau yang memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi mulai banyak digunakan. Web ujian online ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang ditemukan saat menerapkan sistem ujian manual. Dengan aplikasi berbasis web yang dibangun, diharapkan mampu mempermudah proses pengelolaan soal ujian, pelaksanaan ujian, dan pemeriksaan serta perekaman data nilai hasil ujian. Di sini ada ERD. Saya akan sedikit menjelaskan tentang ERD di sini. Di sini ada user dengan primary key ID user dan atribut lainnya. Ada 3 di sini, ada nama user, alamat, dan jenis kelamin. User ini akan mengerjakan bank soal yang ada pada web nanti. Di sini ada entitas bank soal dengan ID soal sebagai primary key dengan atribut lainnya yaitu soal, waktu, kunci jawaban, pilihan A, B, C, dan D. Setelah user mengerjakan bank soal yang ada di web akan memunculkan nilai hasil ujian. Dan di sini nilai hasil ujian ada atributnya dengan primary key ID user, nama user, keterangan, dan ID nilai. Di sini ada juga entitas admin. Entitas admin ini hanya dapat melihat hasil ujian yang telah dikerjakan oleh user pada web tersebut. Setelah ERD di sini juga ada LRS. LRS ini ada 4 tabel di sini, yaitu tabel user, bank soal, hasil ujian, dan admin. Dari tabel user ini ada ID user sebagai primary key dan atribut lainnya yaitu nama user, jenis kelamin, alamat. Setelah itu ada juga tabel bank soal, ada juga ID soal sebagai primary key, atribut lainnya yaitu soal, pilihan A, B, C, D, waktu, kunci jawaban, dan ID user di sini sebagai origin key. Di sini ada juga tabel hasil ujian, ada nilai ID nilai sebagai primary key dan atribut lainnya yaitu benar, salah, kosong, skor, tanggal, keterangan, dan ID user tentunya juga sebagai origin key. Di sini ada juga tabel yang terakhir yaitu tabel admin dengan ID admin sebagai primary key dan username. Selanjutnya ada spesifikasi file. Dalam membuat web ini, penulis menggunakan sebuah database bernama DB Ujian Online yang terdiri atas beberapa file yang digunakan untuk mengerjakan ujian online. File-file yang digunakan sebagai berikut. Di sini ada spesifikasi file table modul dengan nama table modul. Fungsinya untuk menyimpan data modul dan panjang recordnya 105 dari jumlah size yang ada pada elemen data. Selanjutnya ada tabel admin dengan nama table admin. Fungsinya untuk menyimpan data admin dan panjang recordnya itu 133 dari jumlah size elemen data. Selanjutnya tabel nilai dengan nama tabel nilai. Fungsinya untuk menyimpan data nilai dan panjang recordnya 122 karakter dari jumlah size yang dijumlahkan dari elemen data. Tabel pengaturan ujian dengan nama tabel pengaturan ujian yang fungsinya ini untuk menyimpan data pengaturan ujian dan panjang recordnya 64 karakter dari jumlah size elemen data. Di sini ada spesifikasi file tabel soal dengan nama tabel soal, fungsinya untuk menyimpan data soal dengan panjang record 255 karakter dari jumlah size elemen data. Dan yang terakhir di sini ada spesifikasi file table user dengan nama table user, fungsinya untuk menyimpan data-data user yang sudah terdaftar pada web ujian online tersebut dengan panjang record 504 karakter.
Ya, karena slide selanjutnya adalah rancangan antarmuka dan pengujian unit atau black box, maka di sini saya akan menampilkan web ujian online yang telah saya buat. Ini adalah tampilan login yang ada pada user. Di sini ada juga tampilan login yang ada pada menu admin. Ya. Jika user sudah memiliki akun di sini, maka tinggal memasukkan username yang sudah ada dengan passwordnya. Jika belum, tinggal klik daftar di sini. Login dengan akun yang sudah ada. Ya, di sini ada beberapa menu, ada dashboard, my profile, dan soal. Di menu dashboard ini ada pengaturan ujian yang harus dibaca sebelum siswa mengerjakan ujian. Di sini ada juga menu profile untuk menampilkan beberapa data dari user tersebut. Ya, untuk melakukan ujian di sini harus menceklis saya mengerti dan siap untuk mengikuti tes. Lalu klik mulai tes untuk mengerjakan 10 soal yang ada. Ya, jika sudah mengisi 10 soal yang ada di sini kita tinggal klik jawab. Apakah Anda yakin dengan jawaban Anda? Tinggal klik OK untuk memunculkan hasil ujian yang telah kita kerjakan. Ya, selamat Ardi, Anda sudah selesai dalam mengerjakan tugas. Dan ini ada nilai, jumlah benar, jumlah salah, dan jumlah jawaban kosong. Di sini juga ada keterangan lulus dan tidak lulus. Itu adalah 3 menu yang ada pada menu user. Selanjutnya ada menu admin. Di sini username-nya adalah admin dan password-nya juga admin. Ya, di sini ada 5 menu yang ada dashboard, kelulus soal, hasil ujian, pengaturan ujian, dan daftar user. Di dashboard ini kita bisa melihat jumlah siswa lulus, siswa tidak lulus, total user, dan total soal. Ya, di sini selanjutnya ada menu kelola soal. Ya, di sini admin bisa memilih soal mana yang mau ditampilkan dan juga bisa menambahkan soal baru yang ingin ditambahkan. Selanjutnya ada menu hasil ujian. Di sini admin dapat melihat hasil tes ujian yang telah dikerjakan oleh user. Selanjutnya ada menu pengaturan ujian atau pengaturan tes. Pengaturan ujian ini yang akan tampil di menu awal pada menu web user. Dan yang terakhir adalah menu daftar user. Menu daftar user ini untuk menampilkan daftar user yang telah terdaftar pada web ujian online. Ya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari hasil pembahasan dan perancangan yang telah dibuat oleh penulis dapat diambil kesimpulan bahwa dengan dibuatnya sistem yang sedang berjalan saat ini, yaitu lebih efisien dan efektif dalam pengolahan informasi dan terutama dalam kebutuhan nilai murid. Saran, sistem komputer pada masa sekarang ini sangat diperlukan karena dengan sistem ini, pengerjaan pengolahan data akan menjadi lebih mudah dan mengurangi kemungkinan adanya kesalahan karena kelalaian. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.